cara kerja Allah dan kehendak Allah, Dia mampu mencukuri. Namun pada kenyataannya, sama yang seperti kita akui tadi, banyak orang tidak mampu berhikmat, tidak mampu bijaksana, baik dengan diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Tidak mampu melihat berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang benar-benar kelaparan, orang yang menangis tidak mampu kita melihat. Karena dalam kacamata kita manusia, orang yang diberkati itu adalah orang yang sehat, orang yang diberkati itu adalah orang yang pintar, orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dalam pemerintahan dan sebagainya. Standar dunia. Berbahagia menurut Yesus di sini jauh dari kita. Pendeta, salahkah kita kaya? Tidak. Yang salah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mengorbankan kesehatan demi mencari uang. Kerja siang malam hanya untuk mencari uang. Namun mengorbankan uang untuk kesehatan. Pergi berobat sampai ke luar negeri. Saudara ngor berulang, geles, ya angkat tangan, bayangkara jadi bayang-bayang. Iya kan? Maka saudara-saudara terkasih, bagaimana cara kita memahami? Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kuni saking kenal, kan gitu kan? Harus kita pahami, jangan pikirkan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kita banyak khawatir akan hari esok, sehingga kita tidak mampu menikmati hari ini. Ingat, kita hidup di hari ini, bukan hari esok. Maka nikmatilah sekarang. Tuhan pun mengajarkan kita, berikan aku makanan cukup hari ini. Banyak orang cari makan, lupa makan, naik lemo-lemonya, asam lambung. Kami Kuta Marena
korbannya baru-baru 8 orang. Saudara terkasih kita yang jatuh dari helikopter di Nagataman. Artinya saya ingin mengatakan kita tidak tahu di mana, kapan kita dipanggil Tuhan. Maka coba tatap ke belakang, tuliskan buku ini, tuliskan juga. Kan masih lama ini kan. Tenang kan, masih lama ini. Kita sekali lakukan kita tonton kita dekat kita dulu. Amin. Shalom. Shalom. Karena orang yang di belakangku itu rajin ngopi. Yang mana takutnya ngopi Bapak? Kurang kamu ngopi, kopi kami harus minum. Kopi yang kami maksud adalah ngobrol penuh inspirasi. Setiap kata yang kita ucapkan penuh isi makna. Lalu bagi kita diberi ngomong 5 menit masih enak, ngomong 10 menit perbulangan tak secukupkan, ngobrol setengah jam dan bukan secukupkan. Kan gitu kan? Makanya harus kita ngopi dalam arti kita ngobrol itu setiap kata yang kita ucapkan penuh inspirasi, penuh pelajaran. Itu orang yang datang kita malam kita. Dan orang yang berhikmat tahu dia salah dan tidak akan pernah mempersalahkan orang lain. Orang yang berhikmat akan dewasa, gagah mengakui kesalahannya, bukan mencari kambing hitam. Kita belajar dari Daud. Dalam pelayanannya, dia memang sangat-sangat berkuasa. Tapi dia punya satu kesalahan. Dia menginginkan istri orang lain. Maka kan Bapak mulai ingin istri kamu ya. Iya kan? Jangan nanti lirik dan bukan lagi cilin kelatena merhakaya. Salah. Yang kedua kesalahan Daud. Dia membuat strategi supaya Uria bisa mati di medan perang. Tapi di sini Daud mengatakan kepada Tuhan, dia sangat luar biasa. Kesalahan yang dilihat mata dunia itu tidak menjadi pergumulan berat bagi Daud. Kita kan enggak ya. Kalau dilihat orang kita bersalah, katakanlah memang kata minta. Daud benar dia akui kesalahan ini Tuhan. Tapi kesalahan yang paling besar adalah aku melukai Tuhan. Siapa kita di sini tidak bersalah? Kerina kita bilang yang bedanya ketahuan atau tidak ketahuan kan itu kan. Kalau ketahuan, hukum kali tata gereja perkodiakan ketahuan kamu berselingkuh. Nis berdarah. Jelas. Adi ketahuan. Adi lama cantik manis diri. Siapa tahu? Maka penyesalan yang benar-benar perlu pada hari ini saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita menyesal di hadapan Tuhan. Daud tersungkur, Daud memohon kepada Tuhan supaya dia diberikan pengampunan. Dalam pengampunan yang diharapkan Daud
dari Tuhan adalah bagaimana kita mampu melihat dan melakukan sesuatu dari sudut pandang Allah. Hati yang berhikmat ketika Tuhan menegur, kita mau mengakui kesalahan kita. Karena bagi kita ini melukai hati Allah merupakan kesalahan yang terbesar. Begini Basmusuti. Karena hati yang berhikmat menuntut perubahan. Orang lain melakukan kesalahan, kita berubah. Lalu bagi anak buah, anakku cerah rumah. Ampun mae dengan usul. Tapi tidak laku kenangka. Kita memang bagaimana? Nah, wow, dimaksud sekali kan aku. Ini sudah robah. Sehingga ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita, ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan mata kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, kita mampu. Apa sih yang Tuhan mau dari aku sehingga aku begini? Apa sih rencana Tuhan sehingga aku gagal? Apa sih rencana Tuhan? Kenapa aku bisa sakit? Apa sih rencana Tuhan? Kenapa aku tidak mendapatkan pekerjaan atau banyak pergumulan yang lain? Satu hal yang bisa kita pahami adalah Tuhan mengharapkan hidup kita menjadi saksinya. Begitu kan? Setiap kesuksesan kita, Tuhan berharap itu bisa dipakai menjadi saksinya. Maka ketika hari ini kita kaya, ketika kita hari ini diberikan kepintaran, pekerjaan yang baik, anak si teratur, pergulanan si luar biasa, dahara si mantap, ada rencana Tuhan. Tuhan ingin pakai kita untuk menjadi berkat, untuk menguatkan orang lain. Ketika kita penuh penderitaan, bisa saja penyakit yang menahun, bisa saja anak-anak kita mungkin gagal. Ada rencana Tuhan juga untuk sapa kita dengan kami. Ini bagi sidang masyarakat berkali kita berkasa dengan ujar suami dan 2 menit lagi. Ya kan? Amin. Amin. Dalam setiap pergumulan itu Tuhan ingin pakai kita agar kita bisa menguatkan orang lain. Sehingga baik senang, baik susah, kita tahu Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin.